Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi tentang toleransi kesalahan, atau kalau bahasa Jambinya fault tolerance. Ya, ini maknanya sih, toleransi kesalahan. Apa yang kepikiran pertama kali tentang toleransi kesalahan? Ada orang salah, dibiarin aja gitu. Ini kesalahannya bisa disebut contoh kesalahannya itu adalah kesalahan sistem ya, error dari sebuah sistem. Ketika terjadi error dalam sebuah sistem, kita toleransi. Maksudnya seperti apa? Sabar gitu ya. Jadi justru toleransi kesalahan ini atau fault tolerance ini justru bagaimana caranya error itu tidak muncul ke hadapan user. Meskipun itu terjadi error di dalam sebuah sistem, jangan sampai nampak di user. Paling cuman tampilin baik, maaf terjadi kesalahan pada sistem. Kalau sebatas itu boleh. Ya, sebatas itu boleh. Nah, tapi kalau sampai muncul errornya, error code-nya berapa, error code 5413 misalnya. Terus tampil pula errornya tentang apa? Apalagi misalnya query-nya yang salah. Misalnya, query-nya terjadi kesalahan pada query select bintang bla bla bla. Nah, itu kacau. Ya. Nah, yang seperti itu seharusnya tidak perlu ditampilkan kepada user, pengguna. Ya. Makanya kalau kalian anak teknik informatika, kalian development sebuah program, itu ada tiga macam fase ya. Ada fase development, ada fase production. Kalau fase development ini error muncul tidak apa-apa, tidak masalah, ya kan? Karena sistemnya belum diserahin ke user, masih dibikin oleh si programmer, artinya si usernya masih si programmernya. Itu malah justru harus ditampilin kalau terjadi error. Kalau tidak tampil malah lebih saro lagi programmernya ya, harus meriksa log lah segala macam ya. Tapi kalau sudah sampai ke fase production, ini nggak boleh. Jangan sampai ada error atau kesalahan sistem yang muncul ya. Apakah servernya kebakar, itu nggak perlu sampai si usernya tahu ya. Yang paling keren itu kalau servernya kebakar, sistemnya tetap up. Dengan cara apa? Ada server backup. Ketika ini down, yang lain akan up. Kayak gitu. Jadi nggak kerasa oleh usernya, nggak kerasa. Oh, sistem baik-baik aja, padahal server utamanya sedang kebakaran. Ya, nah itu disembunyikan ya, penyembunyian error. Nah, itu yang disebut dengan fault tolerance atau toleransi kesalahan. Nah, untuk error itu ada tiga macam. Ada transient, ada intermittent, ada permanen.
Oh ya, saya jelasin dulu. Ini dikatakan fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi teknisnya. Misalnya sudah disepakati sistem kita itu berjalan dengan fitur ada 10. Tapi ketika dijalankan ada 2 fitur yang justru tidak berjalan. Nah, ini berarti ada bisa disebut sebagai sistem yang kita bangun itu fail, ya, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Terus kalau dari sisi sistem hardware-nya itu bisa terjadi di prosesor, kesalahannya bisa terjadi di prosesornya atau di memorinya atau IO device-nya. Bahkan kabelnya jack atau ya colokan itu longgar, itu termasuk ke dalam sebuah fault, ya. Colokannya longgar itu termasuk ke dalam sebuah fault. Bisa jadi dia masuknya ke transient, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nih, transient itu terjadi sekali dan kemudian menghilang, ya. Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul. Ini yang kadang-kadang malah bikin bingung. Terjadi error. Ini saya sering seperti inilah manage system gitu kan. Pak, ada error gini. Di mana? Kamu usernya siapa? Terus anggaplah e-learning ya, anggaplah e-learning. Usernya siapa? Mata kuliahnya apa? Kelasnya apa? Dengan dosen siapa? Saya tanya, ini errornya muncul saat kamu mengakses apa? Saya bilang gitu kan, dia cuma screenshot, ngirim ke saya. Nah, setelah dia ngirim itu saya cobain. Ketika saya cobain, malah nggak muncul. Saya suruh, coba sekali lagi. Kamu coba lagi sekarang. Oh iya Pak, nggak muncul lagi. Aman ya, sudah aman Pak, nggak muncul lagi errornya. Nah, itu termasuk ke error transient. Ini biasanya ya ada masalah koneksi internetnya yang bisa menyebabkan delay dalam pengunduhan resource ya. Contohnya apa pengunduhan resource yang gagal? Misalnya sistem kita web based. Karena koneksi internet kita yang harusnya ada file JavaScript yang di-download di bagian bawah, ini nggak ke-download, nggak selesai. Ketika kalian maksa nih, itu masih muter-muter, kalian langsung ngeklik tombol. Ngeklik tombol itu bakalan muncul error. Kenapa? Ada komponen yang belum selesai di-download di dalam web base itu. Ya, sehingga muncul error. Nah, itulah yang dilaporkan, ada error nih gini. Padahal itu terjadi karena koneksi internet atau resource-nya yang belum selesai di-download. Ya. Terus ada lagi intermittent. Ini levelnya medium. Kadang-kadang terjadi, muncul. Kadang-kadang hilang. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Nah, contohnya yang jack longgar. Jack longgar. Nih. Biasanya terjadinya di hardware konektor yang longgar. Nah, ini masuk ke dalam fault tolerance juga. Terus yang terakhir itu yang permanen. Kalau permanen ya sampai kebakar, ya. Servernya kebakar, kabelnya putus, ya kayak misalnya fiber optiknya putus, itu faultnya termasuk ke fault yang permanen. Sampai kesalahan itu diperbaiki atau bahkan diganti, ya, itu sifatnya permanen.
Jadi istilahnya kayak gini, kalau itunya belum diganti, itu bakalan terjadi fault. Ya, sistemnya nggak akan berjalan normal sebelum kesalahan tersebut di replace atau diganti. Itu termasuk kategori permanen. Ya, misalnya bad sector, hard disknya atau crash. Ya, kalau misalnya dari sisi software itu ada bugs. Ya, sehingga kita harus upgrade versi yang sudah memperbaiki bugs yang muncul tadi, ya. Itu termasuk ke fault tolerance yang permanen. Nah, tujuan dari penanganan ini adalah menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi secara benar meskipun fault terjadi. Yang saya katakan tadi, misalnya ada sistem 11, ada 11 fitur, terjadi error di 2 fitur. Harusnya 9 fitur yang lain ini tetap bisa berjalan. Nah, itu yang sistem yang benar, ya. Tapi kalau hanya karena 2 fitur ini 11-11 yang malah tidak jalan, nah itu kacau ya. Perlu dipertanyakan dalam membangun sistemnya, ya. Kecuali memang core-nya ya, bukan fiturnya. Kalau core-nya artinya misalnya kalau di contohnya Laravel lah. Laravel itu ada folder vendor. Folder vendor ini kalian hapus, sistemnya nggak akan jalan sama sekali. Ya, nggak akan jalan sama sekali. Ya. Nah, kalau core-nya yang seperti ini bisa dikategorikan permanen sampai folder vendornya dimasukin lagi. Ya, baru bisa sistemnya berjalan. Oke. Nah, ini jadi dia tidak mengutamakan individual komponen. Artinya ketika ada 11 fitur, contoh 11 fitur tadi, ketika ada 2 fitur yang fail, 9 fitur yang lain itu harusnya tetap bisa berjalan. Oke. Nah, kemudian ada sistem failure. Kalau sistem failure ini sangat penting ya. Sangat penting dalam sebuah sistem terdistribusi karena di dalam sistem tersebut terkandung sejumlah besar komponen. Tahu ya, sistem terdistribusi itu terdiri lebih dari satu komputer yang saling berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya ketika yang ini fail, keseluruhan sistem itu tidak fail? Misalnya di satu komponen ini, satu bagian, satu grid komputer itu terjadi fail, kebakaran, itu tidak menyebabkan keseluruhan sistem itu mati. Yang lain itu tetap jalan. Caranya apa? Bisa jadi task yang ada di sini itu di cover oleh komputer yang ini. Harusnya ini ngerjain 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Ini 7, 8, 9. Ketika di sini fail, maka ada komputer yang lain yang akan mengcover pekerjaan sistem yang fail. Jadinya yang ngerjain yang ini jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sangat penting di dalam sistem terdistribusi fault tolerance ini. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi ada 2, ada fail silent fault atau fail stop fault. Ini sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap input. Ya, yang kedua Byzantine fault, sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Jadi, yang ingin tetap diutamakan di dalam sistem terdistribusi adalah yang Byzantine fault. Bagaimana ketika satu komponen terjadi failure atau fail atau fault terjadi dalam itu, yang lain itu tetap berjalan meskipun dia menyebabkan error lain atau inputnya salah, inputnya ini outputnya salah, atau misalnya malah jadinya lebih lambat.
Yang penting dia tetap berjalan. Ya, anggaplah ini nih, yang awal dia cuma 3, akhirnya dia harus ngerjain 6. Ya, bisa saja dia terjadi proses yang bentrok misalnya. Atau mungkin bisa menyebabkan lambat karena resource-nya yang awalnya cukup untuk memproses 3 task harus dipakai untuk mengerjakan 6 task. Oke? Jadi yang ingin tetap dikerjakan itu adalah yang bagian Byzantine fault di dalam sistem terdistribusi. Ini nanti keluar nih di UAS. Nah, kita 4 ini pertemuan 12 ya. Ya, 4 pertemuan lagi. Minggu depan masih masuk ya. Jangan balik kampung dulu. Nah, sistem yang tetap memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui disebut sistem sinkronus. Sedangkan sistem yang tidak punya sifat seperti itu disebut sistem asinkronus. Asinkronus ini yang sangat sulit dikelola dibandingkan dengan sistem sinkronus. Ya. Terus ada penggunaan redundansi. Ini untuk trik untuk menanggulangi fault tolerance dengan menggunakan redundansi. Kalau di database ya, nanti kalian semester 5 ya, sudah belajar pemrograman database atau basis data. Oke. Nanti kalian akan mendengar istilah redundansi data. Kalau di database, konsep database, redundansi ini bad, buruk ya. Ketika ada redundansi, ini buruk. Contohnya apa nih? Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel jurusan. Di tabel jurusan itu ada ID jurusan, ada nama jurusan. Di tabel mahasiswa ada ID, ada NIM, ada ID jurusan, ada nama jurusan. Di sini ada redundansi nggak? Dari kolomnya aja kelihatan. Ini kita masih ngomongin database ya. Kalau ditanya ada redundansi di sini, ada. Yang mana yang menyebabkan redundansi? Di tabel mahasiswa atau di tabel jurusan? Mahasiswa. Yang mananya? ID jurusan atau nama jurusan? Nama jurusan. Kenapa? Ya harusnya ini tidak perlu ada lagi di dalam tabel mahasiswa. Cukup ID jurusan saja karena nama jurusan itu sudah ada di tabel jurusan. Apa akibatnya kalau terjadi redundansi seperti ini? Di sini teknik ID jurusan 1. Di sini ada ID jurusannya 1, nama jurusannya teknik informatika. Teknik informatika. Otomatis di sini juga ada nama jurusannya teknik informatika. Misalnya saya ngupdate nama jurusan
di tabel jurusan. Ini saya ganti nih. Oh, yang ID 1 ini bukan teknik informatika, teknik komputer. Saya update. Saya lupa ngupdate yang di sini. Apa akibatnya? Iya, terjadi perbedaan data. Ya, datanya sudah nggak bagus. Si mahasiswa ini yang harusnya dia jurusan sebenarnya adalah teknik komputer, karena yang ini tadi belum diganti, akhirnya muncul teknik informatika. Harusnya ngambil nama jurusan bukan dari tabel mahasiswa, ngambilnya tetap dari tabel jurusan dengan pakai query join, ya. Nah, tapi kalau redundansi ini disengaja, default tolerance itu disengaja dikasih. Tujuannya apa? Untuk menanggulangi terjadinya error. Ada 3 jenis redundansi. Yang pertama information redundancy, time redundancy, dan physical redundancy. Kita lihat satu persatu. Information redundancy. Metode ini menambahkan extra bit untuk membuat sedemikian hingga merecovery informasi yang rusak. Contohnya adalah penggunaan Hamming code. Nah, ini asik nih, Hamming code nih. Nanti saya jelasin di akhir ya. Jadi tujuannya apa? Misalnya saya mau ngirim huruf A, ya. Saya mengirim huruf A. Ternyata sampai di sini itu huruf B. Ini ada terjadi error. Yang dikirim A, yang diterima malah huruf B. Harusnya tetap A. Nah, dengan metode Hamming code, huruf A tadi itu disisipin bit untuk memeriksa ini yang dikirim ini tetap sama atau berbeda. Metodenya seperti apa? Nanti saya jelasin di akhir, ya. Kita habisin dulu penjelasannya. Kemudian ada time redundancy. Nah, time redundancy ini sengaja dibuat, ya, biar bisa terjadi pengulangan. Jadi ketika ada error itu bisa dijalankan lagi, dijalankan ulang proses tersebut. Tujuannya apa? Harapannya apa? Biar pengulangan yang kedua atau pengulangan yang ketiga atau pengulangan ke N itu tidak muncul lagi kesalahan. Artinya memungkinkan ini kesalahannya adalah transient. Harapannya ya. Nih, metode ini sangat bermanfaat jika faultnya adalah transient atau intermittent. Jadi diulang aja, siapa tahu nggak timbul lagi, kayak gitu, ya. Misalnya kalian pakai Ajax nih, di Webbase itu ada namanya Ajax, Webbase, Ajax, tahu Ajax? Nggak tahu ya? Halo? Kalian harus gabung nih ke ini anak-anak Unama nih, ada lagi bikin komunitas programming. Tahu? Nggak tahu ya? Ya. Lagi proses legalisasi. Jadi harapannya dengan adanya komunitas ini bisa jadi wadah ya. Jadi wadah untuk sharing ya, yang punya ilmu, yang tahu duluan bisa kasih tahu kawan-kawannya, ya, yang punya skill lebih duluan atau skill atau pengetahuan yang lebih bisa di-share dengan kawan-kawannya, ya. Nantilah ya, ini lagi proses legalisasi. Ada yang sudah gabung? Belum ya? Apa? Tanggung? Oh, semester 5 ya. Kalau semester 5 berarti kalian masuknya
Kenal Hafiz? Banyak pula nama Hafiz ya. Dia angkatan 2019 juga. TI. Ada di sini MKP, ikut MKP? Nggak ada. Ketuanya si Hafiz ya. Muhammad Hafiz ya namanya. Jadi itu isinya komunitas programming. Nanti ada bidang-bidang ya, ada bidang web base, ada yang desktop base, ada yang mobile base, ada juga yang fokusnya ke lomba. Lomba ini lomba kompetitif programming. Ya, pembinanya saya. Jadi kalau misalnya mau gabung, ya silakan. Ya, sekarang itu sudah ada 100 lebih membernya. Ini lagi proses legalisasi. Kalau misalnya sudah disahkan, kita akan bikin pertemuan rutin setiap minggu. Setiap minggu itu sharing. Kemungkinan di Kobar di sini, di gedung ini. Kalau mau gabung ke Telegramnya saya ada. Ya pakai grup Telegram karena kalau WA nggak cukup nanti. Ya terbatas. Mana filenya kadang suka hilang ya. WA itu pelit resource dia. Kalau WA itu peer to peer. Saya ngirim ke Anda, kalau nggak Anda download, saya hapus di sini, Anda nggak akan bisa download lagi. Karena dia ngambilnya benar-benar dari HP saya. Kayak gitu. Ya, tahu BitTorrent? Tahu ya? Bukan torrent. Torrent itu Tedmon. BitTorrent atau uTorrent. Ya, tahu kan ya? Nah, ya itu konsepnya yang seperti itu, peer to peer. Jadi download filenya itu ya saya benar-benar download dari komputer kalian. Kalau kalian lagi nggak online ya saya nggak bisa download. Kayak gitu. Oke. Nah lanjut ada namanya physical redundancy. Kalau physical redundancy ini lebih gampang dipahami ya. Karena kita cukup menggunakan penambahan perangkat ekstra. Contohnya adalah kita menambahkan ekstra prosesor. Kita tambahin ke sistem sehingga beberapa prosesor yang rusak, maka sistem akan tetap berjalan ketika terjadi satu prosesor yang rusak, tetap berfungsi ya. Ada dua mengelola ekstra prosesor, yaitu active replication dan primary backup. Kita lihat yang active replication. Nah, ini contoh. Jadi saya langsung ke sebelah aja. Kelihatan nggak sih? Oke. Jadi di gambar ini ya ada istilahnya sinyal dari A ke B, dari B ke C secara berurutan. Setiap device memiliki 3 replikasi. Ini replikasi yang pertama, ini replikasi yang kedua, ini replikasi yang ketiga. Oke, ada 3 replika dari A ke B ke C. Ya. Di setiap replikasi diikuti sebuah voter, ada voter. V1, V2, V3. Setiap voter memiliki 3 input dan 1 output. 1, 2, 3. Outputnya 1. Voter 2 ada 1, 2, 3. Outputnya 1. Voter yang ketiga dari sini 1, 2, 3. Kita misalkan A2 itu fail.
ya. Apa yang terjadi? Artinya si A2 itu tidak menyuplai input. Yang ini tidak disuplai, yang ini tidak disuplai, yang ini tidak disuplai. Tetapi masih ada dua replika yang masih hidup, yang memberikan input ke masing-masing voter. Artinya voter 1 ada berapa menerima input? 2. Voter 2, 2. Voter 3, 2. Ini berarti sistem masih bisa berjalan. Ketika jumlah voternya sama, identik, sama, ya, maka sistem tetap akan bisa berjalan dengan normal. Ya, karena nih ya, pada dasarnya efek A2 tidak berpengaruh secara keseluruhan sistem, kecuali kalau tiga-tiganya fail. Meskipun sama hasilnya, tapi tidak ada input sama sekali. Gitu ya. Atau cara kedua itu dengan menggunakan primary backup. Di metode ini setiap waktu hanya ada satu server sebagai primary yang bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada satu server fail, maka backup server yang akan mengambil alih. Ini di bagian networking ini sudah ada yang otomatis. Ada, saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Jadi ketika ada request misalnya ke unama.ac.id ya, dari domain tersebut, dia akan mengarahkan ke IP server yang primary, server utama. Nah, di server utama itu ada router lagi. Nah, setelah di router itu nanti ada, saya lupa apa namanya ya. Dia akan ngecek server primary ini up atau enggak. Kalau ternyata dia enggak up, dia akan mengalihkan yang awalnya IP-nya tadi ke server utama, akan dialihkan ke server backup. Di mana server backup ini adalah replika dari server utama. Jadi sama persis, isinya sama persis. Dan nggak bisa jalan dua-duanya, nggak bisa. Harus salah satu. Ya, ini contohnya klien melakukan request, kemudian dicek apakah primary ini bekerja. Ini ada tanda tanya. Apakah server primary-nya bekerja? Kalau misalnya tidak, maka kita pindahin ke server backup. Jadi backup inilah yang berperan sebagai server primary. Jadi yang berkomunikasi langsung sekarang adalah yang backup. Alirannya jadi seperti ini. Yang awalnya ke primary, kalau primary-nya hidup ya langsung aja ke sini. Tapi kalau enggak ya ke sini dulu. Ke backup baru dia ke. Oke, nyambung ya? Oke. Jadi dia ada tiga macam, ada tiga macam. Toleransi kesalahan, ada information redundancy, yaitu menambah bit di dalam sebuah informasi. Kemudian ada time redundancy, menambah waktu request ya untuk bisa berulang. Ada physical redundancy dibagi dua lagi. Ada active replication. Active replication itu dari sisi prosesornya saja. Kalau primary backup itu sampai beda server. Benar-benar ada server backup ya. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah availability, ada istilah integrity,
ada istilah confidentiality. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai di dalam sistem fault tolerance sistem terdistribusi. Maksud availability, available ya, artinya ketersediaan ya. Cirinya apa? Sebuah sistem itu availability-nya bagus, layanan dapat diakses dan berfungsi dengan baik pada saat dibutuhkan ya. Kemudian sistem dan software termasuk sistem security yang modular perlu saling interoperable. Sistem yang mempunyai availability yang tinggi mempunyai karakteristik antara lain mempunyai MTBF, mean time between failure, yang panjang dengan dukungan redundant power supply dan hot swappable modul. Ini penting nih. Lebih bagus ya, lebih bagus kan kalau misalnya ada switch antara primary server dengan backup server. Itu biasanya ada delay. Nah, inilah mati lampu lah istilahnya. Mati lampu di Unama. Listriknya kan down ya. Listrik utamanya dari PLN ada down. Ada listrik backup. Berapa detik delaynya? Dari downnya listrik PLN sampai ke backupnya itu up. Ya kan? Kalau di listrik itu masih ada delay, pasti ada delay, pasti mati dulu. Ya. Tapi kalau di server itu bisa diakalin. Di mana? Di sisi power supply. Biasanya server itu pasti pakai UPS. Jadi ketika server primary-nya down, ya, server primary-nya down, itu server backup itu langsung up. Biasanya delay-nya itu sudah millisecond. Nggak kerasa. Paling kerasanya itu di session ya. Kerasanya itu di session. Biasanya ketika server utamanya itu down, tiba-tiba down, itu ketika kalian sedang melakukan request, biasanya dia bakalan logout. Ngeklik tombol. Ya, padahal bukan idle ya. Kalau misalnya lagi idle terus tiba-tiba logout itu wajar. Karena biasanya sudah lebih dari waktunya. Ya, misalnya dia idle 2 jam dia bakalan logout sessionnya. Tapi kalau misalnya kalian lagi on nih, kalian kalau misalnya nanti tes CPNS lah misalnya, kalian akses daftar CPNS, itu kemungkinan besar kalian bakalan logout beberapa kali. Kemungkinan besar. Kenapa? Kalian akan diarahkan lompat-lompat ke server backup. Saya sudah mengalaminya, ngetes. Tapi bukan saya yang tes CPNS ya. Saudara saya mau daftar itu sudah login, isi data, pas di next logout. Coba lagi, login, daftar, isi data, pas ngeklik next itu logout. Nah itu ciri-ciri dia pindah-pindah server tuh. Karena session nggak bisa ditransfer, ya. Terus ada namanya integrity. Integrity ini menjamin keutuhan informasi. Ya, menjamin keutuhan informasi. Jadi ini bisa dibilang karakteristik lah ya, karakteristik yang baik dalam sebuah sistem terdistribusi yang menggunakan fault tolerance. Ya, ada availability-nya bagus, integrity-nya keutuhan, menjamin bahwa informasi lengkap, akurat dan otentik. Ya. Terus ada confidentiality, ini kerahasiaan data. Terjamin kerahasiaan datanya, jangan sampai bocor. Nah, ini sudah bisa ditangani dengan SSL, yaitu menggunakan kriptografi. Yang kemarin itu enkripsi dan dekripsi.
dekripsi. Ini secure ya. Biasanya ditandai dengan HTTPS. Ya, hampir semua lah ya. Situs sekarang itu hampir semua pakai HTTPS. Apalagi yang ada transaksi keuangan. Ya, wajib ada SSL menggunakan HTTPS. Kemudian ini akses kontrol. Akses kontrol adalah proses pembatasan hak untuk penggunaan sumber-sumber di sistem, resource. Ada 3 jenis akses kontrol. Yang pertama physical control, misalnya pembatasan akses ke node jaringan. Misalnya nih kunci lah, ya ruangan jaringan, ruangan server lah, gitu ya. Itu secara physical control. Yang megang kunci itu siapa saja, kunci ruangan server, ya biasanya adminnya ya, biasanya itu sudah di SK-kan yang megang kunci itu si A, si B, si C, nggak boleh yang lain. Itu yang disebut dengan physical control. Ada yang namanya logical control berdasarkan access control list, communication control, dan kriptografi. Ini terjadi di layer communication ya, layer communication, yaitu dengan IP pengirim ya, sender, dengan IP server, IP receiver. Ini nggak boleh ketika kita sedang komunikasi tiba-tiba IP-nya berubah, ya nggak boleh. Karena apa? Ya sebenarnya ini masih bisa ya, masih ada bugs-nya kalau di communication, seperti serangan man in the middle, ya, yang menyadap di tengah-tengah, ya. Kemudian ada akses kontrol berdasarkan pengujian identitas, authentication. Ini biasanya dipakai login authentication. Kayak Facebook itu ada loginnya, username pakai username dan password, ya. Kemudian, nah ini authentication yang tadi, ada authorization. Apa sih beda antara authentication dan authorization? Authorization. Coba dibaca. Apa bedanya authentication dan authorization? Silakan kasih pendapat. Sudah dibaca yang ini? Ini sama seperti verifikasi, validasi, deteksi, rekognisi, harus bisa bedain. Autentikasi, autorisasi itu beda. Sudah nih baca? Nah, ini authorization. Ada yang mau ngasih pendapat? Gak apa-apa, kita diskusi aja.
Ada? Nggak ada yang tahu? Ah ya, buka aja buka, nggak jelas. Authentication proses untuk memastikan suatu pengenalan atau memastikan suatu pengakuan. Sedangkan authorization adalah proses selanjutnya setelah authentication berhasil. Ada lagi? Ah, oke. Gini, otorisasi atau authorization itu contohnya gini. Saya punya username dan password untuk login ke Facebook. Saya punya username dan password untuk login ke Facebook. Ya, username dan password tersebut dicuri oleh kalian. Kalian tahu username dan password saya. Oke, kalian login. Berhasil nggak? Tetap berhasil kan? Padahal bukan saya. Loginnya tetap berhasil. Nah, itu namanya authorization. Kalian dikasih hak akses untuk masuk ke dalam dengan menggunakan username dan password. Cukup itu saja. Tapi kalau autentikasi itu sampai benar-benar ini benar nggak orangnya. Saya kasih akun e-banking ke kalian. E-banking saya kasih akun. Nih, kalian install Mandiri lah ya, install mobile Mandiri ya. Ya, sudah diinstal. Nih, pakai username dan passwordnya, loginnya ini, silakan pakai. Pas login itu akan diminta sidik jari. Untuk apa sidik jari? Memastikan ya, autentikasi bahwa ini benar orangnya, otentik, asli. Ini orangnya yang benar ya. Ada beberapa malah yang tidak perlu menggunakan username password. Contohnya seperti absensi, pakai sidik jari. Itu sudah jelas otentik. Harus orang yang bersangkutan bisa sidik jari dititipin. Ya. Jangan tertipu dengan film. Ya, ada yang life hack itu pakai lakban. Kayak lakban terus ditempelin ke alat fingerprint. Enggak bekerja. Ya. Bohong aja film itu. Ya, sampai ini apa? Gelas bekas pakai itu diambil gitu ya. Terus dikasih bubuk untuk sidik jari yang polisi, terus ditempelin pakai lakban, terus ditempelin ke alat sidik jari, nggak working. Ya, ada lagi namanya face recognition sama face identification. Bedanya apa? Face recognition itu pengenalan wajah. Ini wajah si A, ini wajah si B, ini wajah si C. Kalau face identification biasanya akan diikutin dengan data yang lain. Misalnya kalian mau login nih, ya absensi lah, absensinya pakai face identification. Kalian pertama akan memasukkan NIM kalian.
20 apa berapa? 2019 ya? 2019 sekian 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 sekian. Terus enter. Ketika di enter baru ada face identification. Hanya untuk memastikan ini benar dak yang NIM itu gitu. Jadi kalau face recognition itu kemungkinannya banyak. Artinya data yang dipakai, data yang di load itu lebih dari satu orang. Ya, karena harus mengenali oh ini si A, oh ini si B. Artinya database yang di load itu harus semua database, semua data. Misalnya untuk mahasiswa lah, ya. Yang di load itu harus keseluruhan data mahasiswa untuk mengenali ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Ya, kalau face identification dibantu dengan NIM itu tadi. Jadi yang di request itu cuma database data wajah si yang punya NIM itu saja untuk mencocokkan benar atau enggak nih orangnya. Kayak gitu. Ya. Nah, mirip face identification ini yang disebut dengan autentifikasi atau yang disebut dengan authentication. Ya, kalau authorization itu bisa siapa saja yang memegang kunci untuk login ya bisa. Ya, saya kasih kunci rumah saya, kalian bisa tetap masuk. Tapi kalau fingerprint ya nggak bisa, karena memang harus yang bersangkutan sama sekali. Jadi bisa bedain ya antara authentication dan authorization. Terus accounting ini bagian penting juga di dalam sistem fault tolerance di sistem terdistribusi. Ada rekaman dari aktivitas jaringan. Jadi accounting di sini bukan untuk ngitung ya, bukan accountingnya untuk ngitung keuangan bukan, tapi justru ini log aktivitas di jaringan, rekaman ya dari aktivitas jaringan dan akses sumber informasi resource. Ini kadang-kadang di translate ke bahasa Indonesia justru malah beda artinya ya, maksudnya adalah resource. Kalau resource ngerti lah ya. Ya. Terus dari perspektif keamanan, accounting dapat dipergunakan untuk pendeteksian dan analisa kejadian yang terkait dengan keamanan jaringan. Ini yang di awal-awal pernah saya sampaikan, bahkan sekarang itu sampai dibikin trapping ya, trap. Jadi ada yang mau melakukan pen test, penetration testing, dipersilakan. Dia dibuat seolah-olah berhasil masuk, padahal dia sedang diamatin. Ngapain aja itu dikasih data-datanya data-data palsu ya, karena memang dibuat trapnya ya. Kalau kelihatannya cuman ngambil data, wah ini newbie berarti ya, silakan aja ambil datanya juga data palsu karena sudah diarahin ke trap ya. Nah, saya akan jelasin yang bagian tadi ada Hamming code. Bagaimana ketika huruf A saya kirim, kalau misalnya yang diterima itu huruf B, ini kan berarti ada terjadi error. Ya, harusnya yang dikirim A, yang diterima juga huruf A. Nah, gimana untuk memastikannya atau bahkan sampai mengoreksi errornya? Itu bisa menggunakan Hamming code. Nih, saya kasih contoh dulu. Misalnya saya mau ngirim bit biner seperti ini 1011. Nah, ini akan saya tambahkan bit Hamming code 3 buah bit, misalnya 101. Jadi yang awalnya ini adalah data. Kalau ini namanya apa ya istilahnya ya? Kita sebut Hamming code dulu aja ya. Saya lupa. Saya googling bentar deh.
Bentar ya. Hamming code. Apa istilahnya? Oh, parity code. Ini data, ini adalah parity. Parity. Ya. Jadi yang awalnya saya mau ngirim 4 bit, jadinya 7 bit yang dikirim. Karena ada disisipkan parity code. Gimana caranya parity code ini bekerja? Masih ingat dengan yang ini? Satu, dua, kalau tiga, sini ya. 4, kalau 5 ini 5, kalau 6, kalau 7, oke. Ini kita cukup 7 bit saja. Saya kasih contoh yang 7 bit sampai 7 bit. Masih ingat ya yang ini ya? Oke. Jadi ketika saya mau ngirim 4 bit, itu Hamming code yang akan terkirim adalah 7 bit. Atau saya balik, kita dengan parity code berapa kita bisa mengirim berapa. Contohnya di sini ada 3 parity code, 1, 2, 3. Kita bisa ngirim sampai berapa bit? Yaitu dengan cara 2 pangkat n kurang n. Misalnya parity code-nya ada 3, ya 1, 2, 4 ini. Artinya 2 pangkat 3 kurang 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Kurang, kok 8 ya? 8 kurang 2 pangkat n kurang n. 8 kurang 3 harusnya 5 ya. Oh, kurang 1 lagi. 8 kurang 3 kurang 1. Nah, benar. Kalau dia 3 bit parity code, maka yang akan bisa dikirim adalah 4 bit data yang bisa dikirim. Artinya totalnya ada 7 bit. Nah, sekarang gimana maksudnya, Pak? Oke. Ini ada 7 bit. Kalau masih ingat ya, kalau bit biner itu urutannya dari kanan gini ya. 4, 5, 6, 7. Kalau parity code-nya 3, maka posisinya itu sama seperti ini, 1, 2, 4. Di sini parity code P1, kemudian 2 ya, P2 dan 4, P4. Berarti kalau saya mau ngirim 1011, maka ditaruhnya di sini 1011. Karena yang keempat, kedua dan ke-1 itu untuk parity code. Nyambung sampai di sini? Oke.
Jadi ini data 3D, data 5, D6 dan D7. Jadi di posisi 3, 5, 6, 7 itu isinya bit data. 1, 2, dan 4 itu isinya parity code. Oke? Paham ya? Sampai di sini paham? Jadi parity code itu hanya bisa diisi di 1, 2, 4, terus berapa lagi? 8, terus 16, 32 dan seterusnya. Ya, posisinya di sana, pasti di sana parity code. Tujuannya apa? Nanti kita lihat. Nah, ini ada namanya ganjil genap. Ada ganjil genap. Jadi disepakati ini nih, kita mau metode yang dipakai adalah metode ganjil atau metode genap. Saya contohin, kita pakai metode genap. Oke, metode genap. Ya. Sekarang berapa nilai parity code untuk P1? Berapa nilai P2? Berapa nilai P4? P1 berapa? P2 berapa? P4 berapa? Gimana cara nyarinya? Nih, lihat. Yang kalian lihat adalah lihat ke tabel ini. Oke. Untuk P1 itu yang di cover adalah 3, 5, dan 7. Lihat D3, D5, dan D7. D3 value-nya berapa? 1. D5 1. D7. Karena di sini genap, lihat jumlah angka satunya ada berapa? Ganjil atau genap? Karena disepakati di sini genap, karena di sininya masih ganjil, maka P1 itu dikasih nilai 1. Sehingga jumlah angka satunya genap. Maka P1 itu akan bernilai 1. Kita lihat P2. P2 itu berapa aja? D3, D6, D7. Oke, D3 berapa? 1. D6 0. D7 tuh. Berapa jumlah angka satunya? Sudah genap ya? Berarti di sini 0, betul sekali. Karena di sini sudah genap jumlah angka satunya. Ya, maka P2 akan bernilai 0. P4 itu yang dilihat adalah 5, D5, D6, dan D7. Oke. Berapa D5? 1, D6 0. Nih genap. Oke. Berarti 0 ya. Nyambung sampai di sini? Oke. Selesai. Maka data yang akan dikirim adalah 10, 10, 101. Jadi nanti receiver itu akan bisa mengetahui, oh ada 7 bit. Kalau 7 bit berarti posisi 1 itu adalah parity code, posisi 2 adalah parity code, dan posisi yang keempat adalah parity code. Oke, sepakat. Yang dikirim adalah 10, 10, 101. Sekarang misalnya nih yang diterima angkanya 11, 10, 101. Yang mana yang berubah? Yang keenam ya. Ini ya yang keenam. Dengan Hamming code ini bisa dideteksi.
bisa dideteksi. Ya, ini data yang diterima beda apa enggak? Tanpa perlu mengetahui data yang dikirim itu apa. Cukup meriksa aja data yang diterima. Oke? Nyambung ya? Oke, saya hapus dulu ya. Gimana yang hapusnya ya? Nah, jadi yang tadi yang dikirim adalah 10101101 yang dikirim, yang diterima 11101101. Metode yang kita pakai adalah metode genap. Gimana cara mendeteksinya? Nah, kita lihat di sini P1-nya, di sini P2-nya, di sini P4. P1-nya berapa? 1. P2-nya 0, P4-nya. Sekarang kita periksa. Kalau P1 itu untuk meriksa yang mana saja? Ini ada D3, ada D5, ada D6, D7. Satu yang mana aja? Ingat nggak? 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini ya. Bikin ini bisa ya. 1, 2, 3, 3 itu 2 tambah 1. Taruh di dua-duanya ya. Jadi P1 itu 3, D3, D5, dan D7. Kalau yang ini P2, D3, D6, dan D7. P4, D5, D6, dan D7. Ingat, genap. Sekarang kita periksa. D3 itu berapa? 1. D5, D7, 1, 1, 1, 1. Ada 4. Berarti benar ya? Oke. D3 itu berapa? 1. D6, D6 1. D7 jumlahnya berapa? Ganjil, tidak sesuai. Berarti ini ada error. Kita tandai. Ya, P2 kita tandai. Ini ada error. Terdeteksi. Kita periksa lagi P4. D5-nya berapa? D6-nya? D7. Oke. Errornya sama, error juga. Kenapa error? Sini jumlahnya 3, sedangkan sudah disepakati metode yang dipakai adalah genap. Kok jumlahnya 3? Berarti ada yang error. Nah, untuk mengoreksinya harus diketahui bit yang mana sih yang menyebabkan error, bit yang mana sih yang diubah. Dari mana bisa tahu? Lihat aja yang errornya. P2 dengan P4. 2 tambah 4 berapa? 6. Berarti yang error itu di D6. D6 nilainya berapa? 1. Berarti ini sudah semestinya pasti 0. Gak mungkin setengah. Ya kan? Pilihannya cuma 1 atau 0. Kalau dia 1 dan dideteksi bahwa D6 itu yang error, maka tinggal ganti saja. Data sebenarnya adalah 0. Paham? Oke. Ya, nanti ada latihan. Ada pertanyaan sampai di sini? Latihannya nanti di ini aja, e-learning. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham ya tentang Hamming code? Nah.
Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Absennya sudah ya?